Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Halim Mahfud MSc selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Identifikasi dan Analisis Risiko Kecelakaan Kerja dengan metode JSA atau Job Safety Analysis di industri keramik. Namun sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syifa Mufidah dengan NIM 211031224 dari Prodi S1 Teknik Industri UPN Veteran Jakarta. Adapun topik bahasan dalam presentasi ini yaitu yang pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta batasan masalah. Lalu yang kedua ada tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir. Lalu yang ketiga itu terdapat metodologi penelitian yang terdiri dari 4 bagian, yaitu jenis penelitian, subjek penelitian, lalu metode pengumpulan data, dan yang terakhir adalah pengolahan serta analisis data. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada bagian pertama, yaitu pendahuluan. Dalam menyusun proposal ini, tentunya peneliti dilatar belakangi oleh berbagai hal, dimulai dari adanya kewajiban bagi perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen K3, yang mana kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai kewajiban penerapan sistem manajemen K3 yang harus terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan, sehingga nantinya para pekerja yang terlibat dalam perusahaan dapat tetap bekerja dengan aman dan sehat, dan tujuan dari pada penerapan sistem manajemen K3 tersebut dapat tercapai, yakni mengeliminasi atau meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Lalu faktor penyebab kecelakaan kerja itu dapat berasal dari manusianya itu sendiri, yaitu pekerjanya, lingkungan kerja, perusahaan, dan lainnya. Selanjutnya terdapat laporan tahunan program JKKK atau Jaminan Keselamatan Kesehatan Kerja dari BPJS, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mengenai jumlah kasus kecelakaan kerja atau KK atau penyebab akibat kerja PAK pada tahun 2019 hingga tahun 2021. Terlihat bahwa pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah kasus KK atau PAK sebesar 5,6% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Meskipun selisihnya tidak terlalu besar, namun angka ini tetap menunjukkan pentingnya peningkatan perbaikan dalam penerapan K3 di lingkungan kerja Indonesia. Tujuannya adalah agar jumlah kasus kecelakaan kerja itu dapat berkurang dan dampak kerugian akibat kecelakaan tersebut tidak semakin bertambah. Nah, dampak dari kerugian akibat kecelakaan kerja pun tidak main-main karena dapat berimbas pada produktivitas hingga citra perusahaan akibat dari menurunnya jumlah produktivitas serta kinerja pekerja. Nah, sehingga menjadilah penting untuk memprioritaskan K3 khususnya pada perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri keramik yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Nah, dalam K3 itu terdapat salah satu metode yang umum digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, hingga pengendalian terhadap potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja di lingkungan kerja, yaitu JSA atau Job Safety Analysis, yang merupakan metode untuk mengidentifikasi, menganalisis potensi bahaya dan risiko pada setiap tahap pekerjaan, sehingga perusahaan dapat mengetahui faktor-faktor apa saja sih yang dapat memicu terjadinya kecelakaan kerja dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Atas dasar inilah peneliti mengambil judul Identifikasi dan Analisis Risiko Kecelakaan Kerja dengan metode JSA di industri keramik. Selanjutnya, peneliti juga membuat rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana hasil identifikasi risiko kecelakaan kerja pada pekerja-pekerja di industri keramik, lalu bagaimana penilaian risiko kecelakaan kerja pada pekerja di industri keramik, dan yang terakhir, bagaimana pengendalian risiko kecelakaan kerja pada pekerja di industri keramik. Kemudian ada tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa saja risiko kecelakaan kerja yang ada pada pekerja di industri keramik, lalu mengetahui bagaimana penilaian risiko kecelakaan kerja terhadap pekerja di industri keramik, dan mengetahui bagaimana pengendalian risiko kecelakaan kerja pada pekerja di industri keramik. Selanjutnya, di sini juga terdapat pembatasan masalah, yaitu penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, dan melakukan upaya untuk mengendalikan risiko kecelakaan kerja yang ditemukan pada pekerja di industri keramik. Dan yang terakhir, pada bagian pendahuluan ini,
yaitu adalah manfaat dari penelitian ini, yaitu nantinya dari hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan juga referensi untuk menciptakan dan mengembangkan ilmu mengenai K3, kemudian dapat menjadi bahan referensi dan masukan bagi perusahaan dalam pelaksanaan serta pengelolaan sistem K3, dan yang terakhir adalah untuk membuka kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan serta mengembangkan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti. Nah, selanjutnya pada bagian yang kedua yaitu tinjauan pustaka yang berisi dari landasan teori, penelitian terdahulu, dan juga kerangka berpikir. Yang pertama itu adalah landasan teori, itu adalah kecelakaan kerja. Ya, itu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga yang dapat disebabkan oleh satu atau lebih aspek yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Lalu yang kedua ada risiko, yaitu gabungan dari kemungkinan dan keparahan pada suatu kejadian yang sifatnya dapat positif yaitu atau menguntungkan, dan negatif atau merugikan. Nah, di mana untuk risiko yang bersifat negatif atau merugikan itu harus diminimalisir seminimal mungkin. Lalu yang ketiga itu adalah teori tentang manajemen risiko, yaitu fungsi manajemen umum untuk menilai dan menemukan penyebab efek dari resiko agar organisasi dapat mencapai goal dengan efektif dan efisien dengan meminimalisasi dampak risiko. Dan yang terakhir adalah metode JSA atau Job Safety Analysis yang digunakan, yaitu kegiatan pemeriksaan sistematis pekerjaan untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengevaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengendalikan risiko. Selanjutnya, untuk hasil kajian penelitian yang berkaitan, di sini yang pertama ada dari SANI tahun 2022, di mana penggunaan dari metode JSA di bengkel permesinan itu dapat berhasil diterapkan untuk mengetahui bagaimana kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko dan upaya untuk pengendaliannya. Lalu yang kedua itu ada dari Juliana pada tahun 2018, diketahui bahwa kualitas dari tidur, beban kerja, dan iklim kerja panas memiliki hubungan yang signifikan terhadap kelelahan kerja para pekerja di industri keramik. Dimana kelelahan kerja sendiri itu merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan adanya risiko kecelakaan kerja. Lalu di sini terdapat kerangka berpikir seperti yang dapat dilihat di layar. Penelitian ini dimulai dengan observasi terhadap lingkungan dan para pekerja di industri keramik, serta melakukan studi pendahuluan dengan merujuk pada penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya seperti jurnal publikasi, skripsi, dan sebagainya. Setelah itu dilakukan pengidentifikasian masalah dan perumusan masalah berdasarkan hasil pada langkah pertama. Kemudian mengidentifikasi potensi kecelakaan kerja dan cara penanggulangannya, dan pengolahan data menggunakan lembar kerja Job Safety Analysis dan mengendalikan risiko yang ditemukan. Yang terakhir diperoleh kesimpulan dan pemberian saran. Selanjutnya pada bagian yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Pertama di sini terdapat jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini merupakan studi evaluasi dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode JSA dalam proses identifikasi risiko kecelakaan. Kemudian untuk subjek penelitiannya, pengambilan subjek penelitian di sini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih subjek dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, di mana menentukan orang-orang yang terlibat pada kegiatan yang diteliti dengan mengetahui yang memahami informasi terkait penelitian seperti manajer, supervisor, dan pekerja yang terlibat langsung dengan kegiatan yang diteliti. Nah, untuk metode pengumpulan datanya yaitu dilakukan dengan observasi dan wawancara langsung serta menggunakan data sekunder. Kemudian untuk pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara manual berdasarkan hasil observasi langsung, wawancara langsung secara mendalam, dan telah dokumen dengan menggunakan instrumen Job Safety Analysis Worksheet pedoman wawancara. Nah, kemudian data diolah dengan bantuan sistem komputerisasi dasar dengan menggunakan Microsoft Office untuk melakukan pengolahan data secara deskriptif dan menggunakan penggambaran data dalam bentuk diagram, tabel, dan sejenisnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.